Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Ratu Eda, dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita yang melimpah dari Roh Kudus, boleh menjadi bagian hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan lebih lanjut tentang iman Kristen. Dan topik atau tema di kesempatan ini ialah mengapa iman kita harus bertumbuh. Ini merupakan topik dalam nada pertanyaan yang selalu kita dengar, selalu kita dapatkan motivasi supaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita diminta, kita diajar, kita dibimbing, kita diarahkan, kita dituntut supaya iman kita bertumbuh. Nah, mengapa iman kita harus terus bertumbuh? Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita membayangkan jika iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung? Apalagi jika iman bertumbuh menjadi pohon sesawi. Ini tentu luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Allah memberikan iman kepada kita bukan hanya sekedar membuat kita dapat memindahkan gunung ke laut, tetapi agar kita bisa melakukan dan memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman iman yang hebat bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman kita harus bertumbuh seperti biji sesawi. Dikatakan dalam Lukas 17 ayat yang ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menemukan bahwa iman itu memiliki daya yang powerful, memiliki kekuatan yang hebat sekali. Dan tentunya ini yang membuat kita untuk terus bertumbuh dalam iman, karena iman memiliki daya pengaruh yang luar biasa di dalam praktek kehidupan kita dalam menghadapi realita-realita kehidupan yang sukar dan sulit. Maka iman kepada Yesus Kristus menolong kita untuk menerobos hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak masuk logika, hal-hal yang di luar dari nalar. Maka iman memiliki daya dobrak, daya ledak, dan kekuatan yang powerful Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, sekiranya kita punya iman sebesar biji sesawi saja, artinya kalau kita punya sedikit iman saja, maka iman yang sedikit itu Bapak Ibu Saudara memiliki kekuatan yang powerful, bahwa ada kuasa dalam iman itu yang kita miliki, sehingga dengan iman itu kita bisa berkata kepada gunung, pindah dan tertanamlah ke dalam laut, maka itu bisa terjadi. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, ada banyak gunung masalah dalam kehidupan kita. Ada banyak gunung-gunung yang menjadi penghambat, pengganjal, pengganggu, penghalang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita
harus bertumbuh dalam iman supaya gunung-gunung masalah yang selalu hadir dalam kehidupan kita bersama Yesus Kristus, sang sumber iman kita, maka kita bisa menyingkirkan gunung-gunung masalah itu dan melewatinya dengan penuh kemenangan. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan, bahwa mujizat selalu nyata, selalu terjadi. Sehingga realita yang kita hadapi sukar, sulit, tetapi dalam iman dan berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita selalu mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar dari setiap gunung masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika iman kita tidak bertumbuh? Apakah itu bisa menjadi masalah? Tentu saja. Kalau kita punya iman tidak bertumbuh, pasti akan ada masalah. Sama seperti seorang bayi yang lahir, namun dia tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami pertumbuhan, maka tentu ada masalah yang menghambat bayi itu tidak bertumbuh. Dan perlu dicek masalahnya apa. Dan tentunya kita harus membawa bayi itu ke ahlinya, yaitu kepada dokter, untuk menganalisa, untuk mengobservasi apa yang membuat bayi itu tidak bertumbuh dan tidak bertambah, baik secara fisik, mentalitas, maupun emosional. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan iman. Kalau iman kita tidak bertumbuh, maka itu akan menjadi persoalan. Sebab iman akan bertumbuh seiring dengan tingkat kepenuhan kita dalam Kristus. Dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika iman seseorang tidak bertumbuh, maka sesungguhnya keterikatan dia dengan Kristus pasti ada masalah. Secara rohani, kalau seorang Kristen imannya tidak bertumbuh, maka bisa dipastikan itu ada masalah dengan imannya. Itu ada masalah dengan relasinya bersama Kristus. Persoalannya adalah kita menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Iman tidak perlu bertumbuh karena tidak menjadi penting. Padahal Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kekeringan rohani, kekerdilan rohani merupakan kebencian Allah. Karena kekerdilan merupakan bukti bahwa kita tidak membangun intimasi, tidak punya semangat membangun relasi yang benar, relasi yang baik dengan Allah. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat ke-12 dikatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menghambat, yang mengganggu, yang menghalangi iman kita bertumbuh adalah kelambanan, kemalasan, keengganan kita untuk bersemangat dalam membangun intimasi kita dengan Allah melalui ibadah kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui kesaksian hidup kita. Tidak ada semangat bagi kita untuk membangun itu, sehingga kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Iman kita tidak ada tanda-tanda kemajuan, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan. Kenapa? Karena kita lamban untuk membangun
intimasi kita dengan Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa iman kita harus bertumbuh. Sebab ketika iman kita bertumbuh, maka kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyingkirkan gunung-gunung masalah dari kehidupan kita, dan kita menjadi produktif dalam kesaksian, dalam pelayanan kita, dan akhirnya menghasilkan buah yang berdampak bagi kehidupan. Itu sebabnya pastikan apakah iman Anda bertumbuh ataukah sedang stagnan. Berikan waktu untuk mengevaluasi. Dan kalau engkau menemukan imanmu sedang tidak sehat, imanmu sedang bermasalah, maka hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan di channel ini, maka itu artinya Tuhan mengasihimu dan menginginkan engkau untuk berbenah diri secara rohani dan kembali membangun intimasi dengan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.